Oke, selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, masih berjumpa lagi dengan saya sahabat tani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan info seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memotong batang daun tembakau. Nah, sebelum ke pembahasan sahabat tani, jangan lupa petani di seluruh Indonesia like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membuat video seputar dunia pertanian, dan di mana dalam video tersebut ada informasi penting untuk sahabat petani pemula yang bisa diambil. Nah, langsung saja sahabat tani, bagaimana caranya? Nah, nanti ininya ya, caranya ya, itu langsung ditusukkan. Jangan ditempelkan seperti ini. Nanti kalau ditempelkan seperti ini tidak akan maksimal. Meskipun menggunakan kekuatan besar atau gasnya tinggi, ya. Simak saja sahabat tani. Oke, langsung saja ya sahabat tani. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya sahabat tani. Nah, perlu diingat untuk penggunaannya ini hati-hati karena pisaunya ini sangat tajam. Nah, ya, ini hasilnya itu tidak runcing atau tumpul. Nah, seperti ini sahabat tani. Ya, benar. Nah, ini hasilnya seperti ini.
Nah, jadi setelah musim kemarau ini atau setelah penanaman tembakau ya, di daerah saya ini nanti menanti musim tanam padi yang pertama sahabat tani. Nah, jadi untuk yang mengolah lahan dalam artian yang membajak, nanti ini kakinya itu tidak takut untuk menginjak akar atau batang yang masih menempel di tanah tersebut sahabat tani. Karena apa? Karena ini tumpul, bukan runcing. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini sahabat tani, ya. Nah, seperti ini ya. Ini. Jadi nanti ketika misalkan gasnya itu tinggi atau disesuaikan lah. Nah, satu kali misalkan kok kurang tinggi gasnya, ditambah lagi sedikit. Kok kurang maksimal, tambah lagi sedikit, disesuaikan saja. Nah, caranya seperti ini nanti. Dihentakkan ya. Misalkan gasnya itu tinggi, dihentakkan seperti ini. Set, set, set. Nah, jangan ditempelkan seperti ini. Nah, kalau ditempelkan ini salah sahabat ini. Bisa, tapi waktunya lama. Ya, tapi kalau seperti ini sahabat nih, langsung dihentakkan ini. Misalkan ini berdiri ya, misalkan ya. Misalkan ini berdiri karena saya sambil menggendong, tidak bisa misalkan ini berdiri seperti ini. Nah, ini langsung dihentakkan ini. Set, set, set. Nah, nanti pasti akan enak sahabat tani. Ya. Nah, ini selain digunakan untuk memotong batang tembakau, bisa juga digunakan untuk memotong batang jagung sahabat tani. Nah, yaitu saran saya setiap pemotongan dilihat apakah ini ada retakan atau tidak di sini ya. Nah, dilihat. Nah, takutnya apa? Kalau ini ada retakan, nanti saat kita memotong, takutnya mata gergaji ini mengenai anggota tubuh kita. Nah, itu yang tidak diinginkan. Jangan lupa saat melakukan ke lahan, sahabat tani itu melakukan yang namanya pelindung kaki ya, pelindung kaki. Jangan lupa itu sahabat tani. Kalau misalkan sahabat tani itu yakin, oh ini tidak ada retakan, misalkan ya, ya itu tidak masalah. Tapi saran saya, baik ada retakan atau tidak, sebaiknya menggunakan pelindung kaki. Ya, sahabat tani. Nah, ini salah satunya. Kurang lebih saya berangkat setelah sholat asar, kurang lebih sampai di lahan ini, yaitu 3:30. Ini kurang lebih jam 5 lah, kurang lebihnya. Nah, ini sudah dapat separuh, tinggal separuh ini sahabat tani. Ini hari ini, pekerjaan hari ini. Nah, ini tadi ini ada bensinnya ya, ini yang masih ya sahabat tani. Nah, ini tadi tak isi separuh sahabat tani. Nah, di sini saya menggunakan oli sampingnya itu, maaf ya, ini tidak membanding-bandingkan. Kalau saya pribadi itu menggunakan oli Idemitsu yang olinya itu berwarna merah. Kenapa seperti itu? Nah, sebelum saya membeli mesin pemotong rumput ini, saya mempunyai diesel Alcon kecil, yaitu 2 tak, dan juga memakai oli samping. Nah, oli sampingnya sama Idemitsu. Nah, karena Alcon kecilnya itu kurang lebih ada 7 atau 8 tahun, ya, penggunaannya olinya menggunakan Idemitsu, meskipun harganya kurang lebih antara 50 sampai 52.000 per 0,8 atau 0,7, saya kurang paham, pokoknya sekitar segitu, harganya segitu. Ya menurut saya ya sesuai lah ya. Nah, saya biasanya menggunakan takarannya ya. Kalau 1,5 liter atau aqua yang besar itu ya sebenarnya, biasanya saya menggunakan paling sedikit itu 2 tutupnya, tutup oli samping Idemitsu tadi. Bahkan saya bisa sampai 3 tutup. Nah, kalau pada awal-awalnya ini beli ya sahabat tani, saya 1 liter itu saya kasih 2 tutup. Untuk apa? Untuk merayan ini. Biar apa? Biar antara piston dan ring dan dindingnya itu biar tidak ada goresan. Karena apa? Olinya itu banyak ya. Nah, pastinya ini kan ada pelumasan. Karena ini tidak ada oli mesinnya, adanya oli samping sahabat tani. Nah, setelah nanti dirasa cukup, nah itu 1
setengah liter itu saya kasih 2 tutup. Seperti itu sahabat tani. Nah sahabat tani, ini boleh dipakai oli sampingnya, boleh tidak, sesuaikanlah untuk sahabat tani ya. Pokoknya untuk mesin 2 tak ya, itu setahu saya harus saat ketika mesin hidup harus ada asapnya. Kalau tidak ada asapnya itu perlu dipertanyakan. Nah, untuk sahabat tani itu perlu hati-hati kalau ketika ada salah satu orang itu meminjam. Karena apa? Kejadiannya ada di daerah saya ada orang yang meminjam, padahal mesinnya itu mesin Alcon kecil 2 tak, diisi bensin murni tanpa ada oli campur. Nah, akhirnya apa? Rusak. Dan yang meminjam itu ya, itu tidak bertanggung jawab, dikembalikan rusak apa adanya. Padahal saat meminjam itu Alcon itu baik-baik saja. Nah, saat ditanya kenapa kok Alcon kecil ini atau sedotnya ini bermasalah, saya pinjam itu sudah seperti itu. Nah, jadi penggunaannya itu harus hati-hati. Apakah orang ini bisa menggunakannya atau tidak ya. Kalau memang benar-benar dia ngeyel, kasih tahu ya, olinya itu ini, atau sahabat tani itu kasih oli ini dengan campuran bensin sekian. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya sahabat tani. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam petani Indonesia.